Orang yang ingin melemahkan KPK ini kan ya tentu orang yang tidak senang dengan keberadaan KPK. Ya misalkan upaya-upaya yang terbaru kemarin kan tentu mengenai revisi undang-undang. Dari yang sebelumnya kita bisa langsung melakukan penggeledahan, penyadapan, dan lain sebagainya menjadi perlu izin dari Dewas. Dan itu kan prosesnya kan memakan waktu. Dan kita tidak tahu ada kemungkinan bocor di mana saja. Kita tahu Undang-Undang KPK telah berusia 17 tahun. Perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif. Perubahan ketentuan dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai pemberian status kepegawaian DAL yang jelas bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan undang-undang, kita kan tahu lah. Perubahan undang-undang itu udah jelas itu. Kita biasa speednya gigi 5, gigi 4 ya. Sekarang gigi 2, gigi 1. Walaupun ada beberapa kemarin OTT yang muncul begitu undang-undang baru ini. Yaitu sisa-sisa ataupun ada rahmat Tuhan yang tertinggal di kita itu yang kita bisa tunjukkan ke masyarakat luas. Adalah Saudara Firly Bahuri, Dr. Andes, MSI. Jadi pada waktu itu saya melihat pemilihan pimpinan KPK itu sampai jam 1 dini hari kalau nggak salah. Dan pada waktu sudah terbentuk formasinya, pada waktu itu juga air mata saya menetes. Pada waktu itu juga saya menangis. Nah, tapi ketika hasil TWK ini diumumkan, saya sama sekali nggak sedih, nggak marah, nggak ini. Karena kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian dengan formasi seperti itu. Kebocoran di KPK ini paling sering justru pada waktu Pak Firly jadi deputi. Pada waktu itu beberapa rekan-rekan penyelidik dan penyidik sempat menghadap kepada pimpinan dan menyampaikan bahwa gimana nih Pak, ini ada banyak sekali perkara yang bocor, OTT yang bocor, yang gagal. Dan juga kita ada beberapa indikasi-indikasi tertentu sehingga kita melaporkan pada pimpinan, seperti itu. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Tes itu awalnya kan tes tertulis. Saya memahami lah tes-tes itu biasa lah. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang saya juga terkejut. Loh kok pertanyaannya begini? Apa misalnya? Contohnya, apakah orang Jepang itu kejam? Karena itu kan nggak penting pertanyaan begitu. Apakah orang Cina itu semuanya sama saja? Ini kan bahasa-bahasa yang provokatif. Saya bingung jawabnya karena kalau misalkan ditanya semua Cina sama, saya nggak tahu penerjemahan kata semua Cina sama itu apa gitu. Apakah yang dimaksud ini adalah karakternya, baik buruknya, atau wajahnya, atau kulitnya gitu. Saya nggak tahu gitu, karena kan meskipun sama-sama ada juga Cina yang mungkin berkulit agak hitam gitu, agak matang gitu ya. Kalau misalkan itu yang dimaksud, saya jawab tidak setuju. Tapi ada juga yang menginterpretasikan bahwa semua Cina itu sama di muka hukum. Kalau itu ya oke, baru saya jawab setuju gitu. Akhirnya ada jawab apa? Saya jawab tidak setuju karena saya beranggapan bahwa tidak jelas kan ini arah yang mana. Saya anggap bahwa ini mungkin fisiknya atau mungkin karakternya. Itu lebih menafsirkan itu sebagai sebuah stereotip. Iya. Saya Cina. Ya kelihatan lah dari muka saya ya. Nah, agama keluarga saya Buddhis. Ya seminoritas itulah saya. Ya paling beberapa teman dekat kan suka bercandakan, Sipit, ngomong melek dong gitu mah biasa gitu. Udah dari dulu juga ketawa aja kita kan. Saya salah satu penyidik KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN melalui proses
tes wawasan kebangsaan itu. Terus dia nanya lagi tentang bagaimana pendapat ibu soal jilbab panjang berjadar gitu-gitu kan. Kemudian nanya kalau transfusi darah beda agama itu seperti apa Bu? Saya yakin ya, saya yakin. Seandainya saya jawab dengan berpura-pura semua, pura-pura nggak usah peduli integritas, ngikuti aja deh arahnya. Oh ya saya taat kepada atasan mau nyuruh apa aja saya ikut. Seandainya saya jawab begitu semua, saya yakin saya tetap nggak lulus. Karena saya yakin kok tes wawasan kebangsaan ini hanya alat untuk menyingkirkan. Target mereka kan mau menyingkirkan. Pertanyaan soal misalnya soal apa tuh HTI, kemudian soal FPI, kemudian soal keagamaan. Yang ditanyakan bagaimana pendapat kita soal itu gitu. Ya sebenarnya kita kan sampaikan aja secara netral aja, ya kita nggak setuju lah dengan pandangan-pandangan itu kan. Ya tapi ternyata nggak lulus juga. Jadi nggak tahu juga apa yang diukur dari itu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan itu, dan saya sendiri sebenarnya ngelihat di KPK sih nggak apa radikalisme gitu kan ya. Saya sih belum pernah ngelihat teman saya ada yang bawa bom gitu ya ke satu tempat gitu, atau bawa granat atau ngelempar kantor polisi dengan tindakan kekerasan misalnya, nggak ada tuh. Ini kan orang-orang cuman kerja memberantas korupsi. Buat Indonesia apa isunya dengan radikalisme gitu. Saya lihat tes itu sebagai screening ideologi. Saya itu dipersuasi untuk kompromi itu sudah lama. Terus kemudian saya diserang juga saya nggak mau. Cara satu-satunya jalan untuk jatuhkan kan adalah dengan cara di framing. Dibuatlah seolah-olah radikal, seolah-olah Taliban, seolah-olah ikut aliran-aliran tertentu. Ini kan kebohongan ya. Kalau terus kemudian saya yang berjenggot itu adalah nggak boleh, itu kan suatu hal yang keterlaluan. Masa iya orang punya kepentingan sendiri untuk hal yang diyakini itu adalah dalam agamanya itu kebaikan, masa dibilang itu sebagai masalah? Padahal yang berjenggot juga Karl Marx atau Bakunin ya? Benar. Sepertinya mereka itu berusaha menggiring saya bahwa saya itu masuk kelompok tertentu gitu. Apa arahnya? Arahnya gitu ya. Yang di luar disebut Taliban itu. Kelihatannya begitu. Kenapa? Karena mungkin itu masuk ke dalam ciri-ciri fisik saya gitu ya. Pertama jenggotan gitu ya, celana cingkrang. Selama ini kan di media begitu. Oh di KPK ini diatur sama yang jenggotan dan celana cingkrang. Nah kemudian saya bilang gitu, oh, Hidab juga sudah mulai. Nah itu dia kan, mulai hitam gitu kan. Apa itu pilihan apa ya, pilihan pribadi gitu ya, pilihan pribadi, dan itu tidak ada kaitannya dengan kinerja gitu ya. Di situ juga muncul pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang Anda ketahui dan apa pendapat Anda tentang kasus pelanggaran undang-undang kekarantinaan yang dilakukan oleh Rizik Syihab, di ITI, tentang HTI, tentang FPI, lalu apa pendapat Anda tentang LGBT, yang bagi saya nggak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan korupsi, dengan anti korupsi itu nggak ada korelasinya sama sekali. Jadi kadang-kadang aku suka nggak terima juga sih kalau dibilang pegawainya si A, pegawainya si B. Kami pegawai KPK bukan pegawainya pimpinan. Kami bekerja digajinya sama rakyat. Itu terpampang jelas di slip gaji kami bahwa gaji ini berasal dari uang rakyat. Maka kami bekerjanya untuk rakyat. Ada yang disuruh milih Pancasila sama Al-Quran. Anda milih Pancasila atau Al-Quran? Teman saya udah jawab, sebagai orang Islam, pedoman hidup saya Al-Quran. Tapi kalau sebagai warga negara, ideologi saya Pancasila. Nggak boleh. Oh nggak bisa, harus milih. Loh ya nggak bisa. Iya, saya juga ke gereja. Cuman saya juga ada pertanyaan, misalnya soal waktu itu ditanya bagaimana kalau di satu daerah itu dominan Kristen begitu, terus ada penyebaran agama lain di situ. Kalau dia sebarkan baik-baik apa isunya? Tapi kalau dia memaksa mengintimidasi supaya masuk agamanya, itu persoalan hukum, harus ditegakkan secara hukum. Saya bilang gitu. Saya Kristen. Apa dasarnya dibilang Taliban? Pengurus wadah pegawai di wadah pegawai itu ada yang Buddha, ada yang Hindu, dari suku dari Sabang sampai Merauke ada. Apa yang dimaksud Taliban? Orang yang ngomong Taliban itu mungkin harus
diajak duduk ngopi yang benar tuh. Biar kita saya jelaskan apa yang dia maksud Taliban. Istilah Taliban itu sendiri jadinya di beberapa kami, terutama karena saya seorang Kristiani, saya membawanya itu jadi sebuah lelucon aja. Saya membawa lucon, oke, kalau memang kami dianggap ada istilahnya polisi Taliban dan polisi India, dan yang agak keras-keras atau kayak gimana itu yang Taliban. Oh, saya bukan Taliban, saya Saliban. Akhirnya saya bawa bercanda saja hal seperti itu karena memang tidak ada yang seperti itu. Kan tes wawasan kebangsaan ini digunakan sebagai salah satu syarat yang ditentukan oleh kebijakan pimpinan, dituangkan dalam peraturan komisi, bahwa untuk membuktikan kesetiaan pada Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI, itu dibuktikan dengan assessment, wawasan kebangsaan. Artinya, kalau assessment nggak lulus, itu dibilang itu tidak berpancasila, tidak berundang-undang dasar, tidak ber-NKRI. Saya pikir itu monopoli makna, itu bahaya betul itu. Sebetulnya di awal itu udah tahu sih, sudah tahu bahwa terkait dengan TWK ini KPK menggandeng karena isunya isu radikalisme kan kita mengetahui bahwa isu radikalisme di KPK itu mulai sejak seleksi pimpinan. Setelah revisi undang-undang, kemudian revisi pimpinan. Di situ muncullah salah satu calon dari wakil BNPT kalau nggak salah ya, bahwa ini untuk menangkal radikalisme di KPK. Kan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah, ya, dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Kami sampai sempat berpikir nih, kalau 51 orang ataupun 75 orang ini zona merah gitu, tidak bisa tertolong gitu, terus kami ini apa? Apakah kami lebih kejam dibandingkan terorisme yang bisa pakai proses radikalisme gitu, lebih kejam daripada koruptor yang boleh dibina gitu kan? Kemudian lebih kejam dari pembunuh gitu yang bisa dibina gitu karena sudah tak bisa tertolong bahasanya itu. 14 tahun berkiprah memberantas korupsi di rumah sendiri gitu dikatakan tidak tertolong. Kok ini kebetulan penyidik yang baik, integritas gitu kan. Kok kebetulan wadah pegawai KPK gitu kan. Seperti itu. Kok kebetulan kasus besar. Iya, kasus besar. Kok kebetulan orang-orang kritis gitu kan. Ada klaster wadah pegawai itu hampir semuanya kena itu. Ada klaster juga semua yang nangani kasus ya, ada rekening gendut, ada kasus bansos, ada Samintan, ada Hasim Masiku, semua kena. Ada juga mantan Sespim kena juga, karena dulu nggak tahu dia ada, mungkin dianggap dulu nggak memfasilitasi atau. Yang kasihan juga itu para pengawas internal yang dulu memeriksa Firly itu kena semua tuh. Mulai pengawas fungsionalnya, bahkan yang sekarang udah menjadi deputi itu juga kena juga. Sehingga saya bisa mengambil dalam analisa saya dan persepsi saya setuju ya dengan mapping yang dilakukan oleh beberapa media. Pada waktu itu saya melaporkan Firly membocorkan rencana operasi tangkap tangan. Saya menginformasikan kepada pimpinan seperti itu. Penonaktifan ini 74 ini banyak dilandasi oleh kasus-kasus yang ditangani. Dengan mendiskreditkan kawan-kawan kan dia jadinya gampang gitu. Oh ya, ini buktinya ada Taliban gitu. Apalagi kemarin kita habis Pilpres, habis pilkada DKI, itu kan isu SARA kental banget gitu. Maksudnya kalau di KPK beneran ada Taliban, emang bisa orang kayak saya hidup di situ 4 tahun loh. Saya melihat ini ada kekhawatiran pihak-pihak tertentu bahwa ini jangan-jangan nih perkara gue dinaikin lagi gitu ya. Gimana caranya supaya perkaranya nggak dinaikin lagi? Ya udah, yang nangani perkara disingkirin. Ya, pendapat pribadi saya ini grand design. Grand design untuk tidak hanya melemahkan KPK, juga grand design untuk
melemahkan negara ini. Intinya saya itu diminta untuk tidak menjangkau ke jenderalnya lah gitu ya, ke petingginya, tapi hanya di level-level pelaksana yang mungkin panitia atau apa yang level cuman AKBP atau Kombes. Saya pikir kalau begitu tentu siapapun sama aja saya mendolimi seseorang ya. Kemudian permintaan itu disampaikan, kalau saya tidak mau maka untuk biar lebih aman saya ditarik saja. Jadi ketika saya ditarik kembali tentu itu menjadi urusannya menjadi selesai gitu ya. Jadi saya nggak perlu harus berbohong, tidak harus tidak perlu harus tidak berintegritas gitu. Tapi saya katakan itu kan akal-akalan saja. Jadi saya nggak mau dan akhirnya saya membulatkan tekad. Saya istilahkan ini sebetulnya perselingkuhan lah. Gitu. Kenapa saya sebut perselingkuhan? Karena konteksnya adalah kita mau dibawa ke rumah ASN, harusnya adalah metode, prosedurnya ikut ranah ASN. Bisa enggak publik menilai untuk menjadi ASN itu kita harus berhadapan dengan BAIS, kita harus berhadapan dengan BIN, kita harus berhadapan dengan BNPT gitu. Kayaknya enggak ada deh. Tiba-tiba ini sang ketua itu mengintervensi, membawa dokumen draft dibawa sendiri Kumham dan memasukkan unsur assessment gitu. Sehingga saya menjadi agak ragu-ragu dan timbul pertanyaan, ini jangan-jangan bukan untuk kepentingan orang KPK gitu, tapi kepentingan orang luar. Nah, kalau seperti itu, ini ya bagian dari pelemahan KPK tadi gitu. Saya bahkan punya temen yang bukan Chinese ya dia. Orang tuanya lebih percaya sama isu Taliban di luar daripada anaknya sendiri yang kerja di dalam. Sampai segitunya isu itu. Kalau orang tua saya jelasin ngerti mereka. Meskipun awalnya mereka percaya tuh omongan-omongan Taliban tuh. Tapi kan saya udah jelasin. Kalau beneran Taliban emang anakmu bisa hidup di situ. Ya nggak mungkin kan. Kalau menurut saya karena ini perselingkuhan tadi, bahkan di media-media KPK tidak tahu soalnya, BKN tidak tahu soalnya, Menpan tidak tahu soalnya, ini benar-benar perselingkuhan dan saya khawatir ini mirip kegiatan-kegiatan intelijen lah, dan ini sangat berbahaya. Dia sempat bilang saya juga pasukan katanya. Oh bagus, saya bilang Anda pasukan. Saya nggak tahu pasukan berarti apa, bisa jadi dia. Karena begitu saya tanya Bapak dari mana sih, dia nggak mau jawab. Ada rekamannya nggak ini? Dia bilang nggak tahu. Saya boleh tahu nggak nama Bapak? Dia bilang tidak bisa. Saya Pak, saya bilang, saya menyelidiki atau memeriksa seseorang. Ketika saya mem-BAP seseorang, berita tersebut, saya jelaskan nama saya ini. Saya tunjukkan name tag saya. Saya tunjukkan surat perintah penyidikan saya sebagai dasar saya melakukan tugas. Maka oleh karena itu saya menduga kenapa kok tesnya itu dibikin oleh BIN, BAIS, dan beberapa instansi lain. Dugaan saya karena memang BKN tidak punya metodologi tadi. Lalu yang bikin standar siapa, yang bikin pola soal seperti bagaimana, dan lulus tidak lulusnya siapa yang bikin norma-normanya. Saya kok lihat Sekjen dan Biro SDM tidak tahu soal itu. Ini harus diaudit, harus dikupas tuntas siapa yang punya kepentingan ini. Apakah BKN ada yang punya etika jahat? Harus dilihat, siapa tahu kepala BKN-nya terlibat. Siapa tahu orang-orang di BIN dan di BEK itu ada yang terlibat. Tapi pada dasarnya bertanggung jawab ini semua Pak Firly Bahuri, karena beliau yang terkait dari awal sampai akhir seperti punya kepentingan. Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kenapa saya pastikan itu? Karena tes yang dilakukan wawasan kebangsaan diikuti oleh 1.351 pegawai. Dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Jadi saya kira itu. Jadi tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kita ketahui lah orang-orang atau pelaku tindak pidana korupsi ini bukan orang-orang dalam tanda petik yang sembarangan. Orang yang bisa dikatakan punya resource. Orang yang punya uang banyak, bisa dikatakan orang yang punya kedudukan tinggi di pemerintahan atau mungkin di politis, orang yang bisa saya katakan
pengusaha. Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan kembali datang ke gedung KPK sebagai salah satu saksi terkait kasus suap reklamasi. Ini adalah pemeriksaan kedua kalinya terhadap Aguan sebagai saksi terkait kasus reklamasi. Saya ikut waktu itu, sempat kita mau melakukan penangkapan, tim lapangan justru malah ditodong senjata, disekap, dan kemudian dilakukan tindakan yang tidak semestinya, dipersekusi lah ya. Bahkan seperti mau dipukuli seperti jambret yang baru ketangkap gitulah. Petugas KPK, petugas negara ditodong senjata Oleh aparat negara juga. Aparat negara. Dan aparat negara ini kemudian nggak ada tanggung jawabnya melakukan itu. Dan nggak diproses juga, nggak disalahkan. Tapi walaupun begitu, tim KPK yang sudah dikerjai begitu, kami tetap menegakkan, tapi nggak bisa nangkap yang level besarnya, yang level tengahnya yang bisa dapat. Jadi kalau dibilang ciut, pasti seketika saya sebagai penyidik saya itu berpikiran, waduh, kita yang melakukan tugas atas nama undang-undang, otomatis kita yang melakukan tugas untuk dan atas nama negara saja mendapat perlakuan seperti itu ya. Artinya kan, waduh, bagaimana ini sikap negara nih, bagaimana kita bisa melindungi kita kan, melindungi diri sendiri. Yang terbaru, ada penugasan dari pimpinan. Saya masuk ke dalam tim DPO. Dari beberapa nama yang DPO itu. Termasuk Harun Masiku? Saya itu kebetulan tidak nangani kasusnya. Gitu loh. Tapi mungkin pimpinan punya pertimbangan sendiri, ya kan. Nah, diambillah dari tim lain ya untuk bisa membantu tim DPO itu. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membenarkan tersangka kasus dugaan suap komisioner KPU Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak tanggal 7 Januari 2020. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari mantan caleg PDIP Harun Masiku. Harun Masiku merupakan tersangka penyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Di sekitaran daerah Blok M, kita masuk ke situ, kita berdasarkan informasi data lapangan ada beberapa target operasi kita, termasuk AM ada di situ. Dan ketika kita mau eksekusi, kita mendapatkan perlawanan dari beberapa orang yang pastinya adalah terafiliasi, saya yakin, dengan Harun Masiku. Namun karena dia bajunya aparat, ya kita tidak bisa melaksanakan itu. Pegawai KPK di PT IKA yang kami diberitakan itu? Ya buntutnya itu ya, salah satu anggota saya tersandera di situ. Saya di situ, cuman karena mungkin pihak-pihak yang melakukan sandera itu kenal dengan saya dan mungkin mereka ada pemikirannya lain ketika mereka menyandera saya, maka hanya anggota saya aja yang disandera. Bukankah itu tidak hanya mengejar Harun Masiku saja? Iya, ada beberapa petinggi, ada beberapa orang yang termasuk petinggi partai yang terlibat di situ, ya karena kita tahu kasus ini muatannya apa, tujuannya apa, dan yang berkompeten di situ mestinya selain HM ini juga orang-orang partai yang mendukung dia. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto tiba di gedung KPK pada Jumat pagi. Hingga siang ini Hasto masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Tidak lama kedatangan Hasto, Komisioner KPU Hashim Asyari juga tiba di gedung KPK. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan pada Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto untuk mengonfirmasi bukti-bukti percakapan elektronik dengan para tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Itu mestinya lokasi yang secure ya. Kemudian tidak ada event apapun yang menyebabkan aparat-aparat yang saya sebutkan tadi ada di situ, kecuali memang ada mungkin ada informasi yang menyebabkan dia, ada perintah yang menyebabkan dia untuk melakukan pengamanan terhadap target saya ini, target kami itu. Saya itu tahu di mana Masiku berada. Tinggal saya ambil ini. Masalahnya, saya diminta untuk menyerahkan
ini tugas. Status nonaktif. Status nonaktif. Kami duga sangat kuat dan jago dalam menyembunyikan orang. Tapi saya yakin suatu saat dalam waktu dekat lah insya Allah, kalau misalnya masalah ini terlewati, kita memiliki kekuatan, dukungan dari Presiden ataupun dari pihak-pihak stakeholder lainnya. Saya pikir tertangkapnya Harun bukan suatu hal yang mustahil. Tapi kalau ini sore copot, saya malam saya tangkap dia. Jadi kalau sore ini status nonaktif Cak Harun dan kawan-kawan dikembalikan, nanti malam sudah bisa diambil. Saya SK 652 dicabut sore ini. Malam bungkus. Saya bungkus. Insya Allah ke depan kita kalau misalnya masih diberikan kepercayaan, kita akan coba bongkar semuanya. Kalau misalnya lewat masa-masa ini, bongkar semuanya. Kalau misalnya lewat masa-masa ini, bongkar semuanya. Kalau misalnya lewat masa-masa ini, bongkar semuanya. Kalau misalnya lewat masa-masa ini. Setelah 9 jam diperiksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dugaan menerima hadiah dari izin ekspor benur atau bibit lobster. Saya menangani salah satu kasus yang mungkin menjadi atensi nasional, yaitu bansos. Nah, itu salah satu yang mendapat atensi sangat besar oleh masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah. Semoga bermanfaat ya. Salam dari Presiden. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. PDI Perjuangan sebagai partai mensos nonaktif, Juliari Batubara bernaung menghormati proses hukum KPK terhadap kadernya itu. Uang itu adalah seharusnya untuk digunakan bagi masyarakat yang mau membuat SIM, kan tentunya seperti itu. Ya, perkara simulator yang mentersangkakan atau melibatkan kepala Korps Lalu Lintas Polri. Nggak takut? Nggak kan sipil? Kenapa mesti takut? Kami sadari bahwa ketika melakukan kegiatan itu pasti akan ada konflik. Tapi kami nggak menyangka bahwa itu akan sedemikian perlawanannya akan sedemikian besar gitu ya. Ini kami tidak menyerang institusi, kami tidak mengejar institusi, kami mengejar orang yang merugikan negara dan institusi Polri sendiri. Setiap ada sedikit gesekan atau hal yang menyulitkan, biasanya penyidiknya ditarik pulang. Itu modusnya selalu begitu. Dan waktu itu ketika saya sedang menangani kasus terkait dengan petinggi Polri, saya juga sedang dipersiapkan untuk ditarik pulang. Kalau saya tidak mau sedikit kompromi dalam hal itu. Tapi saya katakan ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Kalau terus kemudian kompromi pun efeknya pasti akan buruk dan saya akan mendapatkan suatu penyesalan yang panjang karena saya tidak jujur dan tidak berintegritas. Malam ini saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita melihat lagi sandiwara pembodohan yang dilakukan. Novel sempat hendak dibawa polisi saat berada di gedung KPK tetapi batal. Upaya penangkapan Novel itu dikaitkan dengan penetapan Inspektur Jenderal Joko Susilo sebagai tersangka kasus simulator SIM. Saat itu, banyak pihak menganggap Novel yang merupakan penyidik kasus itu telah dikriminalisasi oleh Polri. Bahwa kita datang di sini atas keinginan bahwa hukum harus ditegakkan di negara kita. Terus hanya karena satu orang, jiwa korsa, mungkin ya kalau kita bisa bilang jiwa korsa yang sempit saat itu, atau emosi sesaat, akhirnya upaya-upaya seperti itu dilakukan. Itu kan berarti padahal KPK itu tujuan negara ditempelkan di sana, misi negara ada di sana. Kayak misalnya ada koruptor fake back gitu kan.
itu ada. Dan kalau dilihat sih mungkin abang pengalaman lah ya sejarahnya kenapa KPK berulang-ulang diserang. Dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Awalnya kan itu yang menjadi tidak boleh jilid 3 kan itu penetapan tersangka Budi Gunawan. Kapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti menyatakan ada kesepakatan yang dibuat di hadapan Presiden Joko Widodo bahwa usai diperiksa, Bambang Wijoyanto tidak ditahan. Rekening gendut saya ikut di penyelidikan tapi saya nggak ikut di penyidikan. Dan memang akhirnya kita harus nerimo bahwa perkara ini dilimpahkan ke Polri seperti itu. Karena kuatnya tekanan dari banyak pihak. Ini perkara belum selesai, ini perkara kalau di Tipikor itu kan di Tipikor itu tidak ada, kalau tidak salah ya, nanti mungkin bisa dikoreksi. Di Tipikor itu tidak ada masa daluarsa. Tidak ada masa daluarsa sebagaimana di KUHP. Makanya dan SP3 itu bisa dicabut lagi gitu lah. Nah, saya melihat ini ada kekhawatiran pihak-pihak tertentu bahwa ini jangan-jangan nih perkara gue dinaikin lagi gitu ya. Gimana caranya supaya perkaranya nggak dinaikin lagi? Ya udah, yang nangani perkara di TWK muncullah lembaga-lembaga yang dilibatkan dalam proses seleksi melalui TWK, di mana di situ ada BNPT, ada BIN, ada ini keterlibatan BIN juga agak menarik nih sebetulnya. Kemudian ada BAIS, kemudian ada Dispsi TNI AD gitu ya. Pelibatan BIN saat ini ya, di mana kepalanya kita sudah tahu siapa gitu ya. Kepalanya kita tahu siapa, dan itu sebetulnya kalau dari sisi konflik kepentingan itu jelas ada konflik gitu ya. Ada konflik dan harusnya kan dilakukan fair. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan kembali ke tanah air hari ini. Novel disiram air keras saat dirinya tengah pulang dari menjalankan sholat subuh di masjid dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading. Serangan itu banyak sekali, dan yang paling puncaknya sebelum saya diserang yang sampai membuat mata saya sulit untuk melihat adalah ketika tahun 2015. Itu serangannya menurut saya yang paling berat. Waktu itu saya sudah mengira bahwa saya akan selesai, saya akan diarahkan untuk keluar dari KPK. Bahkan dalam beberapa kasus saya sudah berpikir saya akan dikerjai sehingga saya harus diberikan sanksi pidana, seolah-olah begitu. Kemudian dari itu di tahun 2016 saya juga ditemui oleh 5 pimpinan KPK kasarnya dibujuk ya, atau diminta untuk saya mau keluar dari KPK. Di sekitar tahun 2016 saya ditabrak dua kali, sebelumnya ada ditabrak tapi salah sasaran, dan kemudian ancaman-ancaman lain hingga sampai 2017 saya diserang dengan menggunakan air keras yang membuat kedua belah mata saya luka berat. Yang kiri saya buta permanen, yang kanan saya hanya melihat 50% lah. Jangan-jangan kalau kita bisa beresin korupsi di penegakan hukum begitu, kita beresin, jangan-jangan kita udah menyelesaikan tugas pemberantasan korupsi itu 60-70% gitu. Tinggal sisa 30-40% lagi gitu. Itulah kenapa dulu KPK Hong Kong fokusnya ke penegak hukum. Yes. Kita apakah salah mengambil posisi sekarang ini? Harusnya KPK dulu fokus saja ke polisi, sehingga kemudian kasus seperti rekening gendut, seperti Korlantas, itu harusnya menjadi kasus sehari-hari di KPK. Bukan seperti kasus yang menyebut konflik. Iya, saya sendiri sih ngelihat bahwa harusnya ada fokus area yang lebih strategis ya buat pemberantasan korupsi. Maksudnya kita nggak bisa juga berantas korupsi skateran, ambil di sana, ambil di sini. Kita mesti lihat juga kira-kira kalau yang ini kita beresin dampaknya lebih besar nggak gitu. Nah, saya melihat salah satu sektor itu sih penegakan hukum itu sektor yang sangat strategis dibenahi. Tapi kembali lagi ke prinsip, bukan prinsip, pikiran yang tadi itu butuh dukungan dari kekuasaan untuk bisa melakukan itu. Nggak bisa cuma KPK sendiri tiba-tiba datang. Selama saya sendiri
kita mengadvokasi pegawai kita yang waktu itu dianiaya di Hotel Borobudur, ya, ketika sedang melaksanakan kegiatan, ya. Bang Novel jelas kita advokasi. Kemudian ketika itu ada pegawai KPK yang perempuan, penyidik yang waktu itu laptopnya hilang, ya kan, kita advokasi supaya dia tidak mengganti, ya, dan akhirnya disetujui. Kenapa? Karena kan hilangnya itu dalam tugas, dan diduga ada file penting di situ, bukan karena keteledoran. Pada hari yang sama dengan pertemuan antara Tito dan Novel, penyidik KPK Surya Tarmiani mengalami musibah. Ia dijambret ketika turun dari taksi yang ditumpanginya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tas yang dijambret berisikan laptop, telepon seluler, dan identitas diri. Laptop yang raib tersebut berisi dokumen penting terkait kasus suap uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta buku merah yang sedang dia tangani. Aduh, ini deh, mending nanya ke pimpinan aja ya. Setelah rentetan kejadian itu, 3 hari kemudian pada 7 April 2017, 2 orang penyidik KPK dari unsur kepolisian berkomplot merusak buku merah. Roland dan Harun yang saat itu merupakan penyidik KPK diduga mencoret beberapa bagian buku itu dengan tip X dan merobek barang bukti. Kejadian itulah yang terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi KPK. Kami ini itu bahkan dituduh bahwa ada pegawai KPK itu di atas pimpinan gitu kan, bisa nyadap sembarangan gitu kan. Bahkan pansel ketika itu nanya gitu kan. Ya, kemudian kami katakan ya tidak, itu yang sembarangan, nggak mungkin. Tidak ada proses di KPK ada pegawai KPK itu bisa gitu kan. Karena kan pasti struktural, itu kan patuh pada pimpinan gitu kan. Itu hanya narasi-narasi aja, dan yang bisa tanda tangan pimpinan kan adalah tanda sprindik adalah pimpinan. Bukan saya gitu kan. Saya hanya menandatangani kalau ada pegawai ingin mengajukan hutang untuk renovasi rumahnya gitu kan. Karena kebanjiran atau karena rusak gitu kan. Kalau sekarang munculnya persoalan itu hanya pada masalah penyadapan. Nah, penyadapan itu udah ditinggalin sama orang. Ya. Tidak semudah orang bilang, ini nomor teleponnya silakan sadap. Wah, nggak begitu gitu. Penyadapan itu nanti adanya di belakang gitu. Kalau perlu bahkan kita tidak perlu penyadapan gitu. Itu kan biasanya tadi hanya pelengkap saja gitu. Bahwa orang masih berpikir bahwa bisa sadap aja semuanya gitu. Langsung kasih nomor handphone gitu. Ini loh nomor handphonenya si A, si B, si C. Ya kalau KPK bisa begitu ya saya juga kerja jadi lebih ringan juga gitu. Tapi kan nggak begitu gitu. Jadi tidak semudah sebenarnya nggak. Contohnya menakan penangkapan atau OTT gitu ya, atau tindakan apa? Penggeledahan gitu. Sederhana ditanya, untuk melakukan penangkapan perlu surat apa tidak? Perlu. Siapa yang tanda tangan surat itu? Struktural, dengan beberapa pimpinan. Terus mungkinkah surat itu tanda tangani sendiri? Kan gak logis gitu. Ketika ada isu yang sengaja dibuat oleh koruptor dan kawan-kawannya untuk bikin framing kepada KPK, ya dengan cara sederhana disimulasi lah. Dengan begitu kan tahu bahwa itu bohong gitu. Karena ketika disimulasi akan kelihatan bahwa itu tidak logis dan tidak mungkin bisa dilakukan. Ada kebijakan dari Mabes Polri untuk menarik semua penyidik Polri di KPK. Nah kebetulan waktu itu saya satu angkatan yang masuk ke KPK ada 14 orang. Angkatan-angkatan sebelumnya sudah ditarik. Nah kami 14 orang juga ternyata sama ditarik. Nah partai politik besar tertentu heboh. Yeah. Kita sebutlah partai penguasa segala macam. Ya, pasti Masiku nih nyari. Apa sih susahnya nangkap Harun Masiku tuh? Nazarudin aja ke Cartagena, bos. Diburu dapat kok. Ini kan nggak jauh-jauh. Tanggal 4 Mei itu sudah jelas bahwa proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan. Oh, jelas. Ini sudah merugikan ini. Dari saya dinyatakan nonaktif hingga hari ini ya saya rugi dong. Bukan hanya rugi saya, harusnya negara rugi. Kenapa saya katakan begitu? Apakah selama saya dinonaktifkan saya dibayar oleh negara? Kalau saya dibayar oleh negara, berarti negara membayar sesuatu yang saya tidak lakukan. Atau saya dibayar atas sesuatu yang tidak saya berbuat sama sekali. Rugi nggak negara? Begitu di KPK, saya melihat permasalahannya jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa dan sangat mendasar. Kalau saya nangani perkara pembunuhan,
penganiayaan itu nggak pernah ada intervensi. Tapi ketika kita nangani perkara pertambangan, kemudian itu terekspos di media, pasti ada yang nelfon. Dan selalu mengatakan saya abangmu, saya angkatan segini gitu. Kita ketika menjadi Kapolsek gitu, kita kan dapat anggaran gitu. Nah, lumayan sih. Jadi yang ditandatangannya berapa nilainya, yang diterima segitu gitu. Dan itu benar-benar terasa dan itu sebetulnya mengganggu saya dan sampai kapan gitu. Sampai kapan? Nah, kalau lihat dari level saya saja sebagai Kapolsek waktu itu segitu, bagaimana level yang lebih tinggi? Nah, sebetulnya mungkin saya lebih apa ya? Mungkin lebih pas itu saya escape gitu dari kondisi yang kayak gitu. Saya mencoba melepaskan diri dari kondisi yang seperti itu. Dari beberapa perkara yang saya tangani, justru yang punya take home pay di atas 1M kok tetap korupsi gitu. Jadi ternyata gaji itu tidak signifikan dengan perbuatan, tidak signifikan dengan integritas. Di Polri kan yang sering dibicarakan kan bukan gaji, tapi apa yang dibawa pulang ke rumah kan gitu ya. Jadi saya pikir kalau dipikir dengan persepsi seperti itu tentu sangat salah. Kita bisa lihat bahwa di banyak pejabat-pejabat tertentu, bahkan di pejabat pegawai negeri, itu mereka nggak sedang berbicara berapa gajinya, tapi berapa pendapatan lainnya yang bisa dia peroleh. Itu makanya sering disebut jabatan basah, orang berebut jabatan, dan lain-lain.